berjumpa dalam acara Biola Bina Online Gereja Kristen Indonesia Jalan Maulana Yusuf. Sangat senang dan izinkan saya untuk berbagi mengenai tema responmu adalah pilihanmu. Responmu adalah pilihanmu. Tema yang saya ambil mengingat kita sebagai makhluk sosial, manusia itu adalah makhluk sosial, mempunyai banyak peran. Peran kita sebagai pribadi, peran kita sebagai bagian dari keluarga kita, peran kita sebagai pasangan, peran kita sebagai karyawan, sebagai atasan, dan banyak lagi. Dimana dalam peran-peran itu kita diminta atau dipaksa untuk menjalin kerjasama dengan orang lain, dengan banyak orang, dan diharapkan dalam menjalin hubungan dengan mereka itu kita bisa saling membangun. Seperti dalam Lukas 6 ayat ke-31. Dan sebagaimana kamu kukehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Sebagai presenter 7 Habit, golden rule yang selalu saya sampaikan kepada audiens itu adalah perlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Melalui ayat ini kita juga belajar bahwa firman Tuhan pun mengajarkan kepada kita untuk berbuat sesuatu seperti yang kita kehendaki. Bapak Ibu, kita akan melihat gambar yang akan saya bagikan, gambar mengenai situasi dan apa respon kita ketika melihat gambar tersebut. Gambar tersebut menggambarkan mengenai situasi-situasi yang mungkin saja kita hadapi ketika kita harus saling berebut dengan orang lain. Di pekerjaan saya, berebut customer, ketika kita harus bersetegang dengan orang lain, ketika kita menghadapi situasi yang di luar dari kehendak kita seperti polusi, ketika kita berada di tengah-tengah pegunungan yang menyenangkan. Banyak sekali situasi yang harus kita hadapi dan bagaimana respon kita. Bapak Ibu, dalam kehidupan nyata kalau itu hal-hal yang menyenangkan mungkin kita tidak masalah. Tapi ketika kita menghadapi situasi yang kurang menyenangkan atau yang banyak masalahnya, yang terjadi adalah kita kadang-kadang stres berat. Kita khawatir, kadang-kadang juga kita menghadapi masalah ekonomi, kita berpikir panjang banget dan kita kadang hancur hati. Atau mungkin kita tersinggung walaupun sebenarnya orang lain tidak bermaksud untuk menyinggung kita. Mungkin kita juga bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang kita sudah diceritakan dari sejak kita sekolah minggu mengenai kisah Yusuf, bagaimana ketika dia dibuang oleh kakak-kakaknya dan ketika dia sudah menjadi orang yang berhasil, kakak-kakaknya dipertemukan kembali, bagaimana dia mengambil sikap untuk memaafkan, bagaimana Ayub yang harus menanggung penyakit, ditinggalkan keluarga, kehilangan kekayaan, dan bagaimana dia mengambil respon untuk tetap setia terhadap Tuhan, bagaimana Daniel, dan bagaimana pribadi-pribadi yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa respon kita itu sangat dipentingkan sekali. Bapak Ibu, Stephen Covey, pengarang buku 7 Habit, menyampaikan bahwa jika kita menginginkan perubahan kecil, ubahlah perilaku kita. Tapi ketika kita menginginkan perubahan besar, maka yang kita harus ubah adalah cara berpikir kita. Kenapa seperti itu? Kita akan melihat bahwa ada dua tipe cara orang memberi respon. Tipe yang pertama, ketika dia menghadapi stimulus atau situasi, dia langsung mengambil respon. Ini seperti seseorang yang sedang bermain voli, ketika bola datang kepada dia, maka tanpa melihat arah bola, tanpa melihat siapa pemain, tanpa melihat situasi, dia langsung mengambil bola ini dan dia langsung lempar kembali dan gak tahu kemana arahnya. Tetapi cara yang kedua adalah ketika ada stimulus atau ada menghadapi situasi tertentu, kita memberikan jeda atau waktu terhadap respon yang akan kita berikan. Kalau diistilahkan ini adalah orang-orang yang proaktif, memberikan ruang atau waktu.
Mungkin kalau digambarkan kurang lebih seperti ini Bapak Ibu gambarnya. Kita akan lanjut kepada orang yang memberikan ruang atau waktu. Memberikan ruang atau waktu itu seperti memberi kebebasan kepada kita untuk memilih dengan memperhatikan 4 hal sebagai berikut. Biasanya ini disebut sebagai anugerah karena hal ini tidak dimiliki oleh makhluk lain, hanya dimiliki oleh kita, ciptaan yang serupa dengan Allah, yaitu tentang kesadaran diri, memberikan waktu untuk menggunakan kesadaran diri kita bahwa apa yang harus kita lakukan. Yang kedua tentang imajinasi. Mungkin ngomongin imajinasi itu katanya dalam kepala kita itu ada yang namanya amigdala. Ketika kita menghadapi situasi yang tertekan, kita harus bisa mengendalikan hal tersebut. Imajinasi ini bisa dipakai oleh kita dengan bagaimana kita berinisiatif ketika kita mau marah atau menghadapi situasi yang membuat kita marah. Kita berhitung. Biasanya saya suka berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dihitungkan ke 7, biasanya saya merasa lebih tenang. Cobain deh teman-teman. Katanya kalau kita sedang menghadapi masalah, untuk mau marah atau melakukan sesuatu, berhitunglah. Yang ketiga, memberikan ruang dan waktu itu menggunakan hati nurani kita. Seringkali kita saat mau melakukan sesuatu, hati kita seperti menahan, jangan atau tidak boleh. Mungkin ini seperti bagian dari Roh Kudus yang membantu kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, kita diarahkan. Dan yang terakhir adalah kita punya kehendak bebas. Hal yang keempat adalah tentang kehendak bebas. Kehendak bebas ini menunjukkan kepada kita bahwa seringkali kita mengambil keputusan tetapi terus menyesali. Itu karena kita diberikan kehendak bebas untuk mengambil keputusan atau mengambil respon atas situasi yang kita hadapi. Ketika kita memilih respon, karena respon itu adalah hak kita, mungkin yang harus kita perhatikan ketika orang-orang reaktif seperti cara pertama, respon itu dilakukan atau diambil saat kita menghadapi situasi atau ada stimulus tanpa memberikan jeda waktu. Itu seperti orang yang marah membabi buta tanpa melihat apa permasalahannya. Dalam Mazmur 37 ayat ke-8 kita belajar bahwa firman Tuhan mengatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Teman-teman, saya ditanya sama orang, emang gak boleh marah ya? Marah adalah hal yang manusiawi. Seperti seorang orang tua, seorang ayah atau seorang ibu marah kepada anaknya. Itu sesuatu untuk mendidik, membawa kebaikan. Ada alasan untuk marah. Ketika saya memarahi anak buah saya yang tidak melakukan pekerjaannya. Tetapi ketika marah, hati-hati, jangan sampai kita kehilangan akal sehat kita. Jangan sampai kita tidak bisa menguasai diri kita. Memukul anak sampai anak masuk rumah sakit. Memarahin orang sampai orang bukannya termotivasi, malah jadi demotivasi. Lalu kita juga harus belajar untuk bisa melihat sudut pandang yang tidak keliru. Latar belakang seseorang kita harus tahu supaya kita tidak marah. Tapi balik lagi, bukan berarti tidak boleh marah. Hal tersebut, marah itu hal yang manusiawi. Hal tersebut bisa kita lakukan dengan penguasaan diri yang lebih baik. Bapak Ibu, sebagai makhluk sosial, tadi saya bilang di awal bahwa kita itu adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, ada 3 jenis respon yang kadang kita ambil. Respon pertama adalah casual companion, tidak peduli. Kenapa tidak peduli? Nanti saya akan ceritakan atau saya akan jelaskan contoh-contohnya. Yang kedua adalah komitmen. Orang yang bersimpati, tergerak dan berkomitmen. Hanya berkomitmen. Komitmen tapi tanpa eksekusi. Yang ketiga adalah compassion. Bagaimana kita berbelas kasih. Kita bersimpati dan kita berkomitmen dan kita mengeksekusi komitmen tersebut. Kita belajar dari firman Tuhan itu dari Lukas 10 ayat 25 sampai ke 37 mengenai orang Samaria yang murah hati. Ketika melihat orang yang harus dibantu, bagaimana respon ahli Taurat?
yang katanya paling tinggi pengetahuannya tentang firman Tuhan, bagaimana respon orang-orang Lewi yang katanya dipilih sebagai bangsa untuk menyampaikan firman Tuhan, dan orang Samaria yang paling bawah, yang paling dianggap tidak mempunyai pesan khusus atau dianggap orang yang biasa-biasa aja. Ini adalah perumpamaan tentang kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita seperti ahli Taurat kah? Kita seperti orang Lewi, atau kita seperti orang Samaria yang memang bermurah hati, melakukan komitmen, berbelas kasih, compassion, dan dia mengeksekusinya. Ayat yang terakhir yang akan saya bagikan adalah di Amsal 23 ayat yang ke-35. Orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Ini adalah pesan terakhir saya dalam sharing saya. Jadi pakailah barometer Tuhan dalam kehidupan kita. Mengalah bukan berarti kita kalah. Meminta maaf bukan berarti kita salah. Lakukan dengan tulus hati agar mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Demikian Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat buat kita semua. Kiranya salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.